Oke, terima kasih waktunya Mbak Prita, Mas Irtam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ngawi yang senantiasa ramah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh teman-teman kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi yang hadir, para tamu undangan, dan juga yang kami cintai, kami banggakan, CEO dari Erbin Foundation, juga beserta seluruh mentor yang luar biasa. Tepuk tangan untuk tim Erbin Foundation. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga wali murid, wali siswa, dan anak-anakku semuanya yang kami cintai, kami banggakan, para lulusan Erbin 2024 dan ini juga siswa baru Erbin 2025, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara graduation ceremony Erbin Angkatan 2024 yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu rintangan apapun. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita terus dikuatkan dan diberikan semangat senantiasa istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnahnya sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Tadi jujur kalau tidak ada orang rame di sini saya sudah menitikkan air mata. Saya sudah berlinang, mata saya merah. Saya membayangkan bagaimana kalau seluruh anak-anak di Kabupaten Ngawi, ya, kemampuan public speakingnya kayak 3 yang present tadi. Saya membayangkan doa kita ketika mengharapkan suatu daerah, baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya ketika anak-anak kita ini ya seperti yang 3 tadi yang bisa menyampaikan public speaking yang baik. Karena itu bagian dari ikhtiar kita menjalankan syariat kita dengan baik. Bagaimana kita bertutur kata, berperilaku yang baik, kemudian bisa menguasai ya keadaan, situasi, lingkungan dan sebagainya, sehingga dia peka dan bisa empowering, memberikan semangat, memberikan solusi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mewakili segenap rekan-rekan di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mengapresiasi apa yang menjadi niat baik seluruh keluarga besar Erbin Foundation. Ya, semoga panjenengan semuanya bisa konsisten, istiqomah untuk memberikan atau mementoring anak-anak kita di Kabupaten Ngawi yang insya Allah nyata-nyata ke depan kita butuh orang-orang atau figur-figur pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang, ya seperti yang 3 tadi yang tampil memberikan speech-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu dalam perjalanan Erbin Foundation kita sering ngobrol, terutama Mas Gilang, juga beserta seluruh tim, milestone dari kegiatan Erbin ini seperti apa? Ya, tadi Mas Gilang menyampaikan, kita sebenarnya pengen membuka cakrawala, wawasan anak-anak kita, Pak Bupati. Jadi ketika mentoring-mentoring seperti ini di kota-kota besar, itu budgetnya, jadi sekolah kepemimpinan itu budgetnya kadang ya berbiaya tinggi. Ya.
Jadi tidak semua kalangan bisa mendapatkan fasilitas bagaimana coaching terkait pendidikan kepemimpinan. Kita ingin membuka wawasan itu, Pak Bupati, supaya anak-anak kita, khususnya di Kabupaten Ngawi, ini kemudian bisa memiliki hak ya yang sama dengan mereka-mereka yang tingkat keterjangkauan informasinya, ya, terus kemudian strata kehidupannya ini bisa mengakses hal-hal yang demikian itu. Nah, ini suatu niat yang luar biasa. Kenapa enggak kita dukung bareng-bareng untuk mewujudkan itu semua. Dan alhamdulillah ya, saya sebenarnya belum berekspektasi yang panjang kali lebar terkait lulusan dari Erpin. Tapi ketika ini tadi, ya keyakinan saya semakin besar bahwa Erpin Foundation ini tidak hanya layak, tapi wajib kita dukung bersama-sama. Ya. Jadi kita di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, ya, bagaimana kita kemudian bisa melegasi generasi penerus yang jauh lebih baik dari kita yang sekarang, tanpa kita berbuat sesuatu kebaikan mustahil. Termasuk yang kita siapkan hari ini, bagaimana proses dari pemilihan bupati, wakil bupati, dan sebagainya, hampir faktor daripada keberhasilan seorang yang sekarang ini memenangi beberapa di pemilu kada, kepiawaian, bagaimana dia berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu hal yang penting. Dia memiliki kecerdasan, memiliki intelektualitas yang baik, tapi gagal untuk menyampaikan pesan. Ya, akhirnya kemanfaatannya juga sebatas dimiliki dia sendiri, ya mentok-mentok lingkungan sekitar. Tapi kemudian kalau dia cakap, ya, intelektualitasnya baik, akademiknya baik, akhlaknya baik, kemudian public speakingnya, atau kemudian dia bisa menyampaikan pesannya dengan baik untuk orang banyak, ya tentu kemanfaatannya juga akan jauh lebih luar biasa. Nah, kita ingin seperti itu. Saya yakin kalau anak-anak kita semuanya dengan era yang sekarang, digitalisasi, mereka bisa mengakses informasi, bisa belajar melalui kanal-kanal media yang ada, kemudian sistem pembelajaran kita yang sudah terus update dengan Merdeka Belajar, menggunakan guru penggerak dan sebagainya. Saya yakin keilmuannya secara intelektual itu baik. Tapi kemudian sekarang ditambah bagaimana dia mampu untuk berbicara di depan umum dengan baik, ya tentu harapan ke depan anak-anak kita ini menjadi calon pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang. Jadi semoga ya kita memiliki banyak sekali ya talenta-talenta calon-calon pemimpin kita ya, sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk merubah ya peradaban ini jauh lebih baik. Bukan peradaban yang sekarang ini jelek, enggak ya. Tapi kalau kemudian kita hari ini gagal untuk mentransformasi hal-hal yang baik itu, bisa jadi kelak di kemudian hari generasi kita ya akan menurun kualitasnya, tergradasi moralnya dan sebagainya. Jadi saat ini kita menghadapi berbagai macam problem
ya. Problem yang sangat pelik terkait tadi Mas Gilang sampaikan, kita sudah siap di society 4.0, ya. Kembali lagi bahwa tidak selamanya kemudian kecepatan teknologi informasi itu mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tapi bagaimana kepekaan kita bisa melihat permasalahan itu secara detail dan mencari solusi, ya itu yang kita harapkan. Nah, ketika anak-anak kita ini mampu melihat suatu hal secara detail dan kemudian bisa menyampaikan solusi itu dengan baik, ya, kita akan memiliki suatu peradaban yang baik. Harapannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat Erbin Foundation yang sudah berkomitmen luar biasa, dan juga selamat buat anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan yang sudah lulus. Ini belum akhir dari perjuangan panjenengan semuanya. Ya, kita terus bisa dampingi adik-adik semuanya sampai kepada jenjang yang adik-adik ingin tempuh. Ya, tadi Mas Gilang ini lulusan doktornya di mana Mas? Jerman ya? Apa di Inggris? Ya, dulu S2-nya yang di Jerman ya. Jerman, S3-nya Inggris. Ya, saya cukup mengenal kunci Inggrisnya saja. Ya. Beliau sudah ke Inggris ya. Inilah suatu lompatan. Ya, lompatan dari quantum leap-nya, lompatannya itu luar biasa ketika informasi itu didapatkan oleh anak-anak kita yang sekarang. Ya, aksesibilitas terkait informasi itu penting, ya maka dari itu kami terima kasih, mengapresiasi teman-teman Erbin Foundation itu memfasilitasi informasi itu. Supaya anak-anak kita ini mudah mendapatkan informasi bagaimana sih sekolah di luar negeri, biayanya mahal atau tidak, oh ternyata pakai beasiswa LPDP dan seterusnya, itu kita bisa melanjutkan kuliah. Dan kami pun di pemerintah daerah juga komitmen. Saat ini sudah ada 600 anak-anak kita yang kita fasilitasi beasiswa kuliah, Mas Gilang. Jadi ini bagian komitmen kita untuk memberikan fasilitasi pendidikan ya di perguruan tinggi. Tahun depan nanti tambah jadi 800 anak-anak kita yang kita kasih beasiswa kuliah. Kita harapannya per tahun ada 1.000 anak-anak kita yang kita kasih beasiswa kuliah, ya. Dan saya juga berbangga. Jadi kita meranking anak-anak yang bisa mendapatkan beasiswa itu di posisi IPK IP di 3,5. Itu urutan yang ke-800 itu masih di IP 3,6. Oh, berarti anak-anak kita luar biasa semua ini. Ya. Jadi kita membuka kemarin 800 ya untuk tahun 2025. Terendahnya itu standar terendah yang bisa menerima beasiswa itu 3,5. Di posisi 800 itu masih 3,6. Ya, jadi ini yang patut kita syukuri. Ya, semoga apa yang menjadi niat baik kita semuanya senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Sekali lagi sukses dan selamat, dan kami mohon maaf tidak bisa sampai akhir dalam kegiatan pagi hari ini. Nanti dilanjut Pak Sekda, Pak Wabub, ini juga ahli-ahli mentor-mentor kita juga ini. Mentor-mentor yang luar biasa. Oke, mungkin itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Cakep. Terima kasih dan thank you. Nah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.